Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi bersama saya Zaki. Di kesempatan kali ini saya akan sama-sama belajar materi fisika dasar yang akan diujiankan besok. Dan jujur ini materinya juga lumayan ribet, jadi mohon disimak seksama. Kita akan coba ngerjain tugas yang sudah dikasih sama Pak Fitro. Izinnya saya pakai 2 device. Baik, selagi menunggu saya connect. Oke guys, kita lihat soalnya dulu. Nah ya. Baik, di sini ada soal pertama. Sebuah mobil hot rod dapat berakselerasi dari 0 hingga 60 km per jam dalam waktu 5,4 second. Jadi tentukan berapakah percepatan rata-ratanya dalam satuan meter per second kuadrat dan selama waktu tersebut. Yang kedua itu kita harus menentukan sejauh mana mobil itu menempuh jarak selama 5,4 second dengan asumsi percepatannya konstan. Dan yang ketiga itu jika mobil tersebut berawal dari kecepatan diam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 0,25 km. Oke, kita masuk. Kita reconnect. Oke, jadi pada soal itu diketahui ya, kalau awalnya itu benda atau hot rod itu berakselerasi dari 0 hingga 60 km. Sehingga kita dapat asumsi kalau V0 kalau V0 itu adalah, kalau benda itu dalam keadaan diam berarti kecepatannya adalah 0 km per jam. Dan V1-nya atau kecepatan akhirnya itu kan katanya berakselerasi ya dari 0 hingga 60 km per jam. Sehingga akselerasi terakhir atau kecepatan terakhirnya adalah 60 km per jam. Sebelum kita lebih jauh, di sini kita lihat kan yang diminta untuk poin A itu menentukan si percepatannya ya. Percepatan itu dan diminta dalam keadaan meter per second kuadrat. Sedangkan satuan di kecepatan kita ini adalah kilometer per jam, sehingga kita harus mengonversikan satuannya ke meter second kuadrat. Ini kita konversikan. Ini balik kembali ke materi SMA untuk satuan. Kilometer ke meter itu kan itu turun 3 tangga ya, turun 3 tangga, sehingga 1 kilometer itu merupakan 1000 meter. Sehingga ini menjadi seperti ini, 60 kali 1000 meter per 1 jam, kan dimintakan meter per second. Jadi kita harus nyari konversi jam ke second. Nih awalnya ini jam, kita rubah menjadi second.
Jadi kita harus tahu berapa sih satu jam itu berapa sih, berapa detik sih gitu. Satu jam itu kan ada 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau 1 jam itu 60 dikali 60 atau 3.600. Oke, ini masih mudah ya. Ini nolnya bisa coret 2 di atas, sehingga 36 dibagi 6 juga masih bisa, sisa 10. 10. Yang di bawahnya sisa 6. Sehingga ini jadinya 100 dibagi 6 per second. Oke, ini udah satunya udah sama ya, meter per second. Kalau mau lebih sederhana, ini bisa diselesaikan 100 dibagi 6 itu. Kalau 100 dibagi 3 itu kan 33, sekian. Berarti kalau dibagi 2 lagi 16,666. Sehingga nih kalau kita ini kan ambil 2 angka di belakang koma jadinya 16,7 meter per second. Oke. Ini merupakan kecepatan 1 atau V1-nya. Lanjut kita ke ini kan masih kita mau menentukan V0 V1. Sedangkan yang ditanya itu adalah si percepatan. Kita harus tahu nih percepatan itu pengertiannya apa sih? Jadi percepatan itu warna merah deh. Percepatan itu pengertiannya adalah delta V atau selisih, bukan selisih. Kecepatan 1 dikurang kecepatan 2 dibagi waktu 1 dikurang waktu 2 atau delta V per delta T. Oke, tapi ini harus dalam keadaan benda yang sama ya, yang bergerak. Nggak boleh kan kalau berbeda benda, maka kecepatannya pasti juga berbeda. Jadi nggak ada percepatan yang tepat antara dua benda gitu. Oke. Pengertian dari delta V itu sendiri kan adalah selisih antara V2 dikurang V1 ya. Tapi kalau di sini kan kita menggunakan V1 sama V0, jadi bisa juga kita jadiin V1 kurang V0 per T1 kurang T0. Oke. Lihat, ini V0-nya adalah 0, V1-nya tadi telah kita cari adalah 16,67. Terus di soal kan nggak disebutin ya T0-nya berapa. Kira-kira asumsi T0 itu berapa sih? Ya mudah aja, karena di soal itu dibilang jika benda dalam keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam berarti nggak ada waktu, jadi benda itu nggak bergerak sehingga nggak memerlukan waktu gitu, nggak ada waktunya. Jadi T0-nya adalah 0, sehingga ini akan menjadi V1 per T1. Oke, lanjut ya ke bawah. V1-nya berapa teman-teman? V1-nya tadi adalah 16,67 per 5,4. Ini kalau pakai kalkulator ini sekitaran 5 dibagi 16 itu aja udah 3. Sekitaran segitu deh. Ini 3. Bentar ya pakai kalkulator. 3,087. Kita ambil 2 belakang koma aja. Di 3,09 meter per second kuadrat. Oke, ini untuk jawaban nomor A ya. Kita lanjut ke sebelum saya melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Sampai di ini nomor 1A. Sok yang mau nanya. Apakah ada yang ditanyain teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada ya. Saya lanjut. Lanjut ke yang poin B. Warna kuning deh. Poin B. Poin B itu diketahui mana sih soalnya? Sejauh mana mobil itu menempuh jarak selama 5,4 second dengan asumsi percepatan konstan. Jadi kita ketahui ya, kalau percepatannya itu konstan, berarti percepatan itu sama dengan percepatan yang atas tadi 5,4
Iya, kan 5,4 sih. Berapa tadi? A-nya 3,09 meter per second kuadrat. Terus si T-nya sama 5,4 second. Terus yang diminta itu adalah berapa sih jarak ditempuh selama 5,4 second. T-nya adalah second. Oke. Lanjut. T-nya itu adalah 5,4 second. Ini kita kira-kira menggunakan rumus yang mana ya? Yang memiliki delta X, terus ada percepatan dan waktu. Dan V0 juga. Jadi kita menggunakan salah satu rumus gerak GLBB, rumus gerak GLBB, yaitu ini rumusnya. Delta X sama dengan V0T, V0 dikali T maksudnya, ditambah setengah A T kuadrat. Oke, kita masukin. Delta X kan yang mau kita cari ya, katanya kan seberapa jaraknya. Jadi delta X ini mau kita cari, jadi tetap dia delta X. V0-nya tadi berapa? 0. 0 kali T 0 tambah setengah A-nya berapa teman-teman? A-nya itu adalah 3,09 dikali T-nya itu tadi adalah 5,4 second. Oke. Ya, ini udah kita masukin semua, langsung saja kita kerjain. Ini 5,4, 1/2. Asumsinya 27,7. Pakai kalkulator aja ya. Kalau besok nggak ada kalkulator, ya cari manual aja. Ini delta X-nya bakal dapat 45,009 meter. Jadi kita bisa sederhanakan jadi 45 meter. Oke, ini yang B, yang A sudah juga. Lanjut yang C ya. Yang C itu pertanyaannya adalah jika mobil tersebut berawal dari keadaan diam. Oke. Jika mobil tersebut berawal dari keadaan diam, V0-nya adalah 0. Untuk menempuh jaraknya adalah delta X-nya adalah 0,25 kilo. Ingat teman-teman, tadi kita satuan meter per second kuadrat, makanya kita harus konversikan dulu si 0,2 kilometer ini menjadi meter. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau 1 kilometer itu adalah 1000 meter, sehingga ini menjadi 0,25 dikali 10⁻3, sehingga ini menjadi 250 meter. Bentar ya. Oke, ini si jaraknya. Oke, ini diminta itu adalah si waktu, bukan F, ini waktu. Oke, kira-kira kita menggunakan rumus yang mana ya, yang ada waktunya, kecepatan awal, dan jarak atau perpindahan. Sorry. Ya, kita masih menggunakan rumus yang sama, tapi keadaannya kita bedain. Yang mana kita menggunakan rumus, tunggu deh, delta X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Dengan tadi asumsinya apa teman-teman?
V0-nya adalah 0. Sorry, delta X dulu deh. Delta X-nya kan udah ketahui ini. Delta X-nya adalah 250. Sama dengan V0-nya 0 tambah setengah AT. Oh ya, di soal juga dibilang kalau percepatannya itu sesuai dengan percepatan yang di A tadi. Kita ketemu di A nih. 3,09-nya. Kali 3,09. T-nya berapa? Kan T itu yang mau kita cari. T-nya itu kita selesaiin sendiri aja, pisahin aja. Gak diajak soalnya. Lanjut, ini nolnya habis. Bisa kita pindah ya. Ini per 2-nya jadi perkalian. Dan ini juga pindahin ke sini jadi pembagian. Sehingga saya balik. Jadinya 250 kali 2 per 3,09. Lihat, di sini kan masih dalam bentuk T kuadrat ya. Ini T kuadratnya. Ini kan masih dalam bentuk T kuadrat. Sini kita tuh harus rubah dia menjadi T aja. Gimana caranya? Ya benar sekali. Dua-duanya tuh harus diakarin. Jadi ini diakarin juga. Sehingga akar T kuadrat berapa teman-teman? T doang. Jadi 250 kali 2, 500 dibagi 3,09. Ini kalau cari kalkulator itu hasilnya sekitar mendekati 12,72. 12,7 aja ya. 2 deh. Kan 2 angka di belakang koma. Detik. Oke. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai 250 meter dari keadaan diam nih si mobil itu sebesar atau selama 12,72 detik. Oke, sampai sini nomor soal nomor 1 sudah saya selesaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum lanjut ke pembahasan nomor 2? Sok, ada yang mau ditanyain nggak ya? Nanti saya share screen. Saya share kok ini catatannya. Jadi mohon disimak benar-benar, soalnya saya kalau nyatet nggak pernah rapi dan pasti muter-muter. Jadi mohon ya, simak yang benar-benar simak. Ini rapi kok, berwarna-warni lagi. Oke, ada yang ditanyain nggak? Silakan raise hand. Oh iya, tadi saya BTW disclaimer dulu ya. Tadi saya udah nyari yang nomor 9 dan itu nggak ketemu apapun hasilnya. Jadi kayaknya akan saya ganti deh untuk nomor 1, 2, 4 deh. 1, 2, 4, 6, 11, 12. Oke? Lihat ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Si soalnya Jaki. Soalnya itu adalah, bentar ya. Kalian bisa juga sekalian beda soal ya. Sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan konstan. Sebagian dulu. Sorry. Bentar ya. Nya juga ada tahu bulat. Nomor 2. Nih. Sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan konstan menempuh jarak antara dua titik yang berjarak 60 meter. Dalam waktu 6 second. Kecepatan mobil ketika dilewati titik kedua adalah 15 meter per second. Tentukan A dan C pada jarak berapa sebelum titik pertama mobil tersebut berada dalam keadaan diam. Oke, ini kalau saran dari saya, sebenarnya nomor 1 tuh mending ini tahu gambar dulu atau dianalogikan, kayak diangan-angankan gimana sih keadaan mobilnya sekarang gitu, kayak di posisi mana.
Jadi kalau nomor 2 ini daripada keliru, mending digambar aja ya. Saya coba. Maaf ya. Harus gini tahu. Ganti-ganti device soalnya. Oke, sudah kan? Ini ke HP saya. Google Workspace. Nomor 2. Apa tadi katanya? Semua mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, ini menarik. Percepatan konstan. Apa sih arti itu? Kayak mobil 1, mobil 2 gitu kan. Terus sorry, mobil 1. Ini dia mau ke titik itu konstan, jadi 20 tadi itu ditambah 5 meter per second kuadrat, ditambahin, dan begitu pula dari titik 1 ke titik 2 itu sama, percepatannya juga tetap meter per second kuadrat, sehingga nggak ada tuh perbedaan percepatan seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan tadi, konstan. Kayak menempuh jarak antara dua titik yang berjarak 60 meter. Oke, ini kalau kita gambarkan teman-teman, jadinya saya tadi udah coba-coba ya. Pertama tuh gambarnya kayak gini. Dan si mobil itu saya taruh di sini. Sangat nggak mungkin dong kalau mobilnya itu saya taruh di sini kan. Kalau mobilnya taruh di sini, kok ditanya pula si kecepatan melewati titik pertama. Sedangkan di titik pertama dia udah di situ, ya nggak mungkin. Ini maksudnya itu adalah si mobil itu berada sebelum titik 1. Karena di poin C itu diminta kayak jarak ketika mobil itu diam gitu, jarak dari titik 1 ketika mobil itu diam gitu kan. Oh berarti mobil ini berada di belakang titik 1 gitu. Mobil ya. Gede banget. Oke. Terus katanya apa lagi? Sudah kita gambarin. Percepatan yang berjarak 60 meter. Jadi jarak antara titik 1 sama titik 2 ini adalah 60 meter. Dan dalam waktu 6 second. Jadi ini kecepatan sampai ke titik 2 ini adalah 6 second. 6 detik. T-nya. T-nya adalah 6 detik kan. Terus ditanya, berapa sih kecepatan pada saat melewati titik 1 gitu. Berarti intinya adalah V1. Ini V0 ya, ini titik 0, titik diamnya, titik 1, titik 2. Jadi ditanyain tuh berapa sih titik kecepatan pada titik 1-nya gitu. Oke, sebelumnya itu kita harus ketahui kalau percepatan konstan, otomatis kan tadi kelajuannya atau kecepatannya juga konstan. Sorry, bukan kelajuan. Kalau percepatan konstan berarti kecepatannya juga ikut konstan. Jadi kita harus mengetahui dulu nih kecepatan rata-rata dari mobil ini melewati titik 1 sama melewati titik 2. Oke. Kita harus bisa menggunakan yang namanya kelajuan rata-rata. Ini rumus dia, kelajuan rata-rata. Coba deh di pikiran teman-teman itu kalau rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu kan kalau di PAD kayak katanya jumlah atau jumlah data dibagi dari banyaknya data, ya kan? Jumlah data dibagi banyaknya data. Sama kalau di rata-rata kecepatan rata-rata juga sama. Yaitu jumlah dari kecepatan 1 dan 2 dibagi dengan 2. Karena ada 2 kecepatan. Oke, terus kan kita mau cari V1 ya. Kok pakai yang ini? Karena di sini ada diketahui kalau
kita itu memiliki kecepatan pada saat di titik 2, ini saya ada kurangnya. Di titik 2 ini adalah 15 meter per second. Terus dari titik 0 ke titik 2 ini kita melewati dengan jarak 60 meter itu waktunya itu adalah 6 second. Sehingga ayo gimana? Oke, begini deh. Sorry. Ini kan kalau V itu adalah kecepatan itu kan tadi apa? Delta X atau perpindahan per delta T. Juga boleh kok. Kalau di awal keadaan diam kan 0. Kalau V1-nya mau kita cari, tambah V2-nya tadi adalah 15 ya. Nih. V2-nya ada 15. Dibagi 2. Oke, delta X berapa? Ya, benar sekali. Delta X-nya adalah 60 meter per nih, yang diketahui dari soal. V1-nya tetap. Ini kita pisahin juga boleh kok. V1 per 2 ditambah 15 bagi 2. Ini lanjut, ini berapa? 10. 10 sama dengan V1 per 2. Oke guys. Tujuh koma 5. Pindahin 10 dikurang 7,5 berapa? Ini kan positif ya, pindahin jadi sini minus. Apa? 2,5 dikali sama dengan V1 per 2. Jadi kalau V aja yang dinaikin, 2-nya dinaikin. Jadinya 2,5 dikali 2 berapa teman-teman? Ya benar sekali, 5. Jadi V1-nya adalah 5 meter per second. Wow, ini baru soal sepertiga dari soal maksud saya nya. B. Peregangan dulu ya. Yang B itu ditanyakan percepatannya. Jadi kalau rumus percepatan tadi apa teman-teman? Adalah delta V per delta T. Langsung saja ya. Terus kalau delta V per delta T. Gini. Yang kecepatan itu adalah kita menggunakan V2 kurang V1 per T. Oke, langsung saja. Videonya tadi udah kita cari. Ada 15 video yang ini. 5 kurang 5 dibagi 6 second. Jadi soal ya. Ini adalah 10 per 6. Jadi 10 per 6 berapa? 1,667. Tapi kita ambil 2 angka belakang koma saja. Jadi percepatannya adalah 1,67 meter per second kuadrat. Oke, lanjut ke poin C. Warna lain deh, hitam terus. Terus yang poin C ini katanya, pada jarak berapa sebelum titik pertama mobil tersebut berada dalam keadaan diam? Oke, jadi yang kita mau cari itu adalah ini. Yang tadi ya, saya gambar lagi deh. Salah titik seberapa kamu? 1 dari jarak 60. Sorry, jarak awalnya
60. Terus T-nya 20 meter. Ini 15. Bentar ya, saya buat lagi gambarnya. Juga 5. Terus percepatannya tadi adalah percepatan dari ini pakai rumus yang mana sih? Yang ada V-nya V1 dan V0. Kita mau cari, terus ada apa namanya itu, si itu percepatan dan juga si jarak, karena kita mau cari jarak ya. Kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 dikali T, enggak kali T dong, tambah 2 dikali A dikali delta X. Sorry guys, ada kendala nggak? Kelihatan nggak ya share screen saya? Udah. Kelihatan. Kan duluan.
Tes. Kedengeran nggak suara saya? Dengeran Zaki. Zaki ada terkendala device. Lebih ke ini sih Kak, jaringannya tiba-tiba hilang yang di laptopnya. Oh ya, Cuman info Bang, aja Zaki. Di sini kelihatannya masih hitam ya. Share screen Zaki. oke backup. Sebentar ya teman-teman. Coba saya keluar dulu ya. Teman. Ya, harus keluar satu tau. Ada yang mau ngorbanin diri nggak ya? Keluar satu. Soalnya ini 100 device laptopnya nggak bisa masuk soalnya. Guys, Oke Zaki, sebentar. baik Kak. Oke. Sudah. Jaringannya. Kita lanjut tadi sampai mana ya guys? Bismillah, kita ulangi ya. Ini ntar disalin ya di double folio. Baik, udah sampai di sini, oke. Ini kita menggunakan rumus ini ya, V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali delta X. Ini rumusnya. Yang mana tadi V1-nya udah kita tentuin, yaitu berapa teman-teman? V1-nya tadi? V1, V2-nya tadi, sorry. Rumus ini. Ini V2, ini V0. Soalnya kan, sorry, yang di V2 itu, kenapa kita menggunakan V2 sama V0? Karena kan kita mau menentukan jarak antara titiknya itu sebelum dia berhenti. Jadi kita menggunakan yang titik kecepatan yang kedua, bukan kecepatan pertama. Sehingga ini menjadi 15. Ini satu. Sorry. Ya. Setelah itu, ini adalah guys. Benar kok. Yang nomor 2 tadi. Oke, benar-benar tadi berapa? 5. 0 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 1 jadi 0,67 ya, dikali delta X itu yang mau kita cari. Oke, ini langsung pindahin 25 sama dengan 2 dikali 1,67 delta X. Jadi delta X nya adalah pindahin ya, 25 dibagi 2 dikali 1,67. Ini akan dapat nanti sekitaran 7,5 meter. Oke, ini sampai yang C ya. Terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah 2 soal, 6 poin udah kita jawab. Dan jujur ini ribet, apalagi soal nomor 3. Itu soal nomor 3 tuh ngitung bangun datarnya ribet banget. Yang soal nomor 4, silakan Safira. Zaki, tadi kan V1 itu nggak dipakai karena dari mobil ke titik keduanya kan, tapi ini
diganti jadi V1 pangkat 2 itu kenapa ya? Oh, sorry, jadi saya salah ngomongnya. Kan itu mau mencari ini ya, jarak antara titik 1 ke titik 0. Kita ke sini deh. Ini nih. Itu mau cari dari sini. Ini kan jarak titik satunya nih. Nih. Ini titik 1. Ini yang titik 0, titik diamnya gitu. Jadi kenapa kita tadi saya salah mikir, itu salah ya teman-teman. Maklum mumet banget. Jadi itu harusnya emang titik 1 ke titik 0, ya makanya kita menggunakan harusnya itu V1 sama V0. Kalau kita menggunakan jarak antara 1 sama 0, kecepatan juga kecepatan sama kecepatan 0. Maka itu kita menggunakan ini. Kan kita mau mencari tuh jarak sebelum titik sebelum si diamnya titik 1. Pokoknya jarak dia diam ke titik 1 gitu. Jarak si mobil ini diam ke si titik 1 ini berapa sih jaraknya? Simpelnya kayak gitu. Cuman di soal itu kan dibelibetin agar mengasah analogi kita. Oke. Gimana? Kira ya tadi? Makasih Jaki. Oke. Lanjut ya guys. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini ya. Yuk, kita push. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Soal nomor 3 itu demi apapun ribet banget, pakai banget ribetnya. Kita harus mencari satu-satu. Jadi kita nomor 4 aja. Tapi masih gampang kok yang nomor 3 guys. Gak sulit yang dibayangkan kok. Cuman begitu, nomor 4 aja ya. 4 yang A. Soalnya apa sih? Kalian buka soal sendiri bisa ya. Soalnya ntar kalau ganti-ganti device takut kayak tadi. Nomor 4. Yang ini dua buah bola itu. Saya baca ini ya. Salah satu metode sederhana untuk menguji kecepatan reaksi tangan atlet adalah dengan cara penguji menjatuhkan dua buah bola yang kemudian ditangkap oleh atlet. Terdapat dua buah bola yang akan dijatuhkan, yaitu bola 1 dan bola 2. Ketinggian awal kedua bola tersebut dari lantai adalah 1,75 meter. Oke. Kita ketahui kalau jarak bola 1 dan bola 2 itu adalah 1,75 meter. Oke. Pada T0. Ini posisi awal ya. Kedua bola dilepaskan secara bersamaan. Nah, ini kalau ada kata-kata dilepaskan, itu kita masuknya ke gerak, jatuh, bebas. Nih, kayak ini jatuhin sama dilempar kayak gini. Kalau dilempar kan kita menambahkan gaya ya. Kalau jatuhin itu kita nggak menambahkan gaya atau percepatan. Kan percepatan itu termasuk juga ke bagian gaya ya. Kita nggak menambahkan gaya, jadi emang pure jatuh karena gaya gravitasi. Sehingga di sini itu V0-nya dari kedua bola ini, V0-nya adalah 0. Oke, bola satu berhasil ditangkap oleh tangan kanan tepat selama 0,4 second setelah dilepaskan. Oke, jadi berarti bola itu dijatuhkan kayak gini kan, dijatuhkan. Terus ditangkap itu jarak waktu atau selang waktu dari dia dilepaskan sampai ditangkap itu adalah 0,4 second. Itu waktu bola pertama atau T1 0,4 second. Terus sedangkan bola itu tidak berhasil ditangkap oleh tangan kiri, percepatan gravitasi. Namun bola itu tidak berhasil ditangkap. Jadi kalau tidak berhasil ditangkap, berarti
bola yang kedua ini kan jatuh sampai ke lantai itu ya, berarti dari 1,75 ya jatuh aja dia, nggak ditangkap sama sekali. Berarti dia akan jaraknya itu akan jadi 0. Ntar kecepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter second kuadrat. G-nya adalah 10. Ini 4 udah. Berapa jarak antara tangan kanan atlet nih dengan posisi awal bola saat ia menangkap bola? Kan teman-teman, ini masuk ke gerak jatuh bebas ya. Sehingga itu ini kita menggunakan rumus yang mana kira-kira? Ada yang bisa ngasih pendapat? Kita menggunakan rumus yang mana? Ayo, ada yang bisa ngasih pendapat enggak? Ini ada 3 rumus kalau yang ini ya. Ada yang delta X sama dengan setengah GT kuadrat, B2 sama dengan kita menggunakan si delta Y atau jarak masuk soal lagi. Kita itu menggunakan yang rumus nih, catat ya, delta Y. Kalau tadi delta X itu karena vertikal, horizontal, delta X kalau vertikal kan juga jatuh ya. Memang ada jatuh kayak gini, udah ada. Itu kan gini, itu namanya delta Y. Sebenarnya kalau kalian bikin S juga nggak apa-apa sih, tergantung iman dan takwa. Oke, ini masuk ke delta Y sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Berarti yang telah kita ketahui tadi adalah waktunya itu 4 second dan si gravitasinya 10. Langsung delta Y itu pengertian delta Y sama kayak tadi delta V, terus ada delta X. Kan delta Y itu adalah Y akhir dikurang Y awal. Kayak sama kok yang si X tadi, jarak akhir dikurang posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi kalau katanya gerak jatuh, berarti kan dari rentang si bola itu dipegang sama si pelatih atau atletnya gitu kan, sampai bola itu nyampe ke tangan atlet dalam waktu 0,4 second. Berarti kembangkatan dari Y adalah Y2 kurang Y1 dengan setengah GT kuadrat. Oke, Y2-nya berapa? Y2-nya yang mau kita cari. Sabar, kita jangan terburu-buru ya. Ini kan yang mau kita cari nih, dua-duanya nih. Coba setengah GT kuadrat. Ini kan bisa kita selesai nih. Y-nya itu adalah 10. Y-nya itu adalah 0,4 second. 0,4 second. 0,4 kuadrat. Oke. Ini kayaknya udah jadi saya pakai deh. Ribet juga. Delta Y aja ya. Jadi delta Y dengan setengah kali 10, 5 dikali 0,4 kuadrat. 5 kali 0,4 itu 2 kali 0,4 itu 0,8 ya. Coba deh, 0,4 dikali 5 itu kan 2,0 dikali 0,4 lagi 0,8. Berarti jarak si bola sama tangannya itu adalah 0,8 meter atau 80 cm. Ya, 80 cm. Hah? Iya tah? Pokoknya 0,8 meter. Oke, dapat nih si delta Y-nya ya. Lanjut ke soal yang B. Ini yang A ya. Ini delta Y-nya. Jaraknya. Yang A lagi, yang B. Berapa kecepatan bola 1 tepat sebelum menyentuh tangan kanan atlet? Aduh, berapa kecepatan bola 1 tepat sebelum menyentuh tangan kanan atlet? Nah, rumusnya tadi. Saya lihat rumus kok, guys. Berapa kecepatan bola saat menyentuh tangan kanan atlet?
Berapa ya kira-kira? Kita pakai yang V2 aja. Yang V2 satu jadi satu dengan G min GT. Siapa kan tadi gerak gitu bebasnya namanya ya. Udah, ini min kok min sih. Tergantung sih kalau kita mau pakai min ya rata aja semua min. Kalau nggak mau pakai min jangan pakai min. Udah gitu aja. G-nya itu berapa? G-nya itu adalah 10. Kalau T-nya adalah 0,4. Berarti V1-nya adalah 4 meter per second. Udah, simpel banget. Alhamdulillah ya Allah. Lanjut. Berapa kelajuan bola 2 tepat sebelum menumbuk lantai? Berapa kelajuan bola 2 tepat sebelum menumbuk lantai? Ayo, ini gimana? Ini kita menggunakan si ini. Mana sih tadi? Kita menggunakan yang V kuadrat ya. Yang ada V-nya, terus ada delta, ada jaraknya. Kita menggunakan rumus yang ketiga adalah V1 kuadrat sama dengan 2 kali G kali delta Y. Jadi V1 kuadratnya adalah 1 sama dengan akar dari 2. G-nya tadi ada berapa teman? 10. Delta Y tadi berapa? Delta Y, suruh 0,8. Jadi V1-nya adalah 10 kali 0,88, 8 kali 2, 16, akan 4. Oke. Enak banget. Insyaallah. Lanjut. Berapa waktu tempuh bola 2 sejak dilepaskan hingga menumbuk lantai? Oke, ini katanya berapa waktunya, terus katanya hingga menumbuk lantai. Berarti kan itu hingga menumbuk lantai. Jadi ini kita menggunakan yang si ini, yang rumus pertama kita pakai tadi. Ini saya agak ragu sih. Kalau sesat, tolong ditegur ya. Delta Y sama dengan setengah GT kuadrat. Delta Y-nya tadi 1,75. Ya kan? Kalau yang tadi kan ini bola pertama tadi kan nyampainya cuma nyampe tangan. Kalau si bola kedua ini plus ketiplong sampai ke lantai itu 1,75 setengah GT kuadrat. G-nya berapa teman-teman? 10. T kuadratnya yang kita Rizal. Kasih pindahin. Ini salah deh.
nanti ya lama banget dari akar doang. Terus yang mana tadi? Karena 0,35 adalah kan akar 0,6 ya 0,6 detik. Udah kita kita berjejak hanya berpindah ke soal yang keenam. Ini harus menggunakan ingatan yang luar biasa karena ribet, angkanya banyak. Oh ya, kalau saya ada dapat tips baru juga, nanti akan sangat membantu sih daripada saya ngapal rumus yang AX dikali BY dikurang BX dikali AY. Jujur saya susah tau ngapal kayak gitu. Ternyata ini ada rumusnya. Oke, katanya berdasarkan tiga vektor berikut, tentukan 3 kali vektor C dot 2 kali vektor A cross vektor B. Jangan lupa dikurung ya. Nah, masuk ke nomor 6. Yang pertama itu kita bisa selesaikan yang konstanta perkalian skalar aja ya. 3 dikali vektor C berapa? 3 dikali 3C leh. Kita saja dulu deh ya. A itu berapa, B itu berapa? A itu adalah 2I tambah 3J kurang 4K. Oke, yang B itu min 3I min tambah 4J tambah 2K. Oke, yang C itu adalah 7I kurang 8J. Terus diminta itu adalah 3C dot 2A cross B. Insya Allah tabarakallah. Kalau saya sih selesai yang ini dulu, baru yang ini. So, kita selesai 3 kali kerja. Langsung aja ya dikali 1 berarti. Si 3C itu adalah berapa teman-teman? Kan ini jadinya. Saya suka pakai ini tahu. Apa itu namanya? Matrix. 7 sama 8. Ya, ini untuk JK. Langsung saja dikali 1 berarti 21I tambah 8 24 K J ini sekarang nggak sih minus kayaknya 3C ya, kita lingkarin dulu sama warna merah deh. Masuk ke 2A. 2A oke tadi 2 dikali, saya suka pakai matriks lebih mudah juga, nggak ada IJK nya ribet. 23 min 4 23 min 4 23 min 4 23 min 4 benar. Langsung aja dikali 1 ya, kali ke I kali J kali K. Jadinya nih 4I tambah 6J
Itu A 2A cos B itu menjadi, nih cara dari teman saya si kita biar kita nggak mau ribet pakai aja dan I terus kita taruh 4 kalau B-nya 3 4 2 3 4 2. Nah, ya. Oke, kalau untuk mau mencari I itu caranya begini. Kalau mau mencari I ini dikali ini dan ini dikali ini kurang ini dikali ini. Oke, yang I adalah itu adalah 6 dikali 2 6 kali 2 dikurang 8 dikali 4. 6 kali 2 berapa? 12. Kurang 8 kali 4 32 tambah dengan 44 I. Oke, ini komponen I nya udah dapat 44 I. Lanjut, kalau yang si J, coba kita mencari J. Lah gimana? Makanya mau kita kali siapa? Ya kita koleksikan lagi dong I sama J nya. Ya, I juga boleh deh. I aja deh. I nya kita koleksi kembali 4 dan min 3. Sama kayak tadi, kita ini kali ini dikurang ini kali ini. Jauh banget. Terus min 8 dikali min 3 dikurang 4 kali 2. Berapa teman-teman? 24 dikurang 8. 16 ya. 4 kurang 8, 2 kurang 4. Ya. Minus atau enggak? Enggak dong. 16. Minus atau enggak? 16 J ya. Kalau K berapa Jak? K ungu deh. Kalau K itu berarti ya I kali C. 4 kali 4 kurang 6 kali min 3. 4 kali 4 kurang 6 kali min 3. Minus nih. 16 kurang 16 tambah 18 berapa? 34 ya. Udah 34 K. Ya berarti vektornya adalah 44 tambah 16 tambah 34. 44 16 34. I tambah 16 J tambah 34 K. Oke, ini baru yang dalam kurung guys. Kita harus ngalihin dulu karena sih juga ada di kurang dari itu ya kalinya per ini aja per komponen. Kalau 2A ini kita sebut di vektor barunya adalah vektor O. 2A di dot vektor O itu adalah 2A jadi benar kali ini 4 6 min 8. Empat I tambah 6 J min 8 K dikali dot kali 44 16 34. 44 I tambah 16 J tambah jelas 44 I tambah 16 J
Bentar, saya tadi salah tahu dari awal. Kan 3C Zaki. 3C guys, bukan 2A. Sudah kayak ini soalnya 3C. Jadi lah, ambil berdua segala kalkulus tadi soalnya. 21, 24, 21 ini 24J dot nih. Guys, sorry. Berurutan lagi ya. Tes. Tes. Halo guys. Dengar nggak suara saya? Ngomong guys. Dengar. Bisa loh. Bentar ya. Ini terus. Oke, masuk lagi. Saya bagian layar lagi ya. Bentar lagi kelar kok. Bentar. 2 soal lagi. Oke, sampai di sini. Kalau dot itu perkalian itu per komponen. Jadi ini kali ini ditambah ini dikali ini, dan kalau K-nya itu nggak ada di satu vektor, maka itu 0. Di komponen K itu akan jadi 0 ntar. Sehingga ini 21 kali 44 berapa? 20 kali 44 880. K 2 ditambah 44 924 ya. 4 ditambah dikurang dong. 16 kali 24 kali 15 itu 360 tambah 24 384 tambah 0 ya, kan K-nya itu yang kan K-nya 0, berarti 0 dikali 34 bisa 0. Oh, delay ya. Hingga ini jadinya berapa? 4 kali 4 kurang 4 itu puluhan 0 540 ya. Jadi hasilnya adalah 510. Udah nomor 6. Lanjut ke nomor 11. Kapan? Mau tahu? Komen semangat dong gitu. Dari mas semangat entah. Lanjut ke nomor 11. Ini ada daya radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda dirumuskan sebagai. Guys, ini udah nyampe batas ternyata.
Saya save aja. Lanjut ke yang kedua ya. Soal 11. Daya radiasi. Kayak langsung rumusnya aja. Dan ngebaca tele. Kali epsilon A dikali T pangkat 4. Di mana P adalah daya radiasi. Daya radiasi itu daya. Ini adalah konstanta katanya ya. Ini nggak ada satuan. Epsilon ini adalah tetapan ya. Epsilon tetapan. Kalau A ini adalah luas permukaan, luas. Kalau T ini suhu. Terus diminta adalah tentukan satuan dari epsilonnya. Epsilon apa epsilon sih? Apa satuannya? Oke. Sama seperti yang Pak Fitro ajarin. Ini kita pindahin semuanya ke luas yang berbeda dari si epsilon yang mau kita cari ini. Jadi kalau P sama dengan E dikali epsilon dikali A dikali T pangkat 4. Jadi kalau kita mau ini aja, P sendiri yang di atas. Konstanta itu diabaikan juga nggak apa-apa kok sekarang. A dikali T. Oke, kita ingat lagi. Apa sih? Ya, saya sambil nyari tahu. Satuan daya. Saya nyari satuan daya juga ya. Satuan daya itu apa teman-teman? Katanya watt. Tahu kok. Ya Allah. Oke, satuan daya. Ada yang ingat nggak satuan daya itu apa? Satuan daya listrik. Watt. Tapi maksudnya rumusnya gitu loh. Oke deh, coba. Satuan daya itu kita lupain dulu deh. Watt. Daya. Apa satuan daya, guys? Bukan, kayak yang gini. Yang udah sederhananya banget. Kayak kalau gaya kan, gaya itu kan M dikali A. Kan kilometer. Ya Allah. M itu dikali A. Kilometer, kilogram meter per second kuadrat. Kalau si daya ini, saya lupa itu yang paling sederhananya. W per T. Bener kok W per T. Tapi W-nya itu apa? Coba cari. Satuan W itu apa? Si W itu apa? Kilogram dikali meter kuadrat. Kilogram dikali meter kuadrat. Itu daya atau watt? Daya. Itu udah daya ya. Kilogram kali meter kuadrat. Oke. Kasih loh. Masuk surga kamu. Kilogram kali meter kuadrat. Iya. Daya itu kilogram dikali meter kuadrat dibagi second kuadrat. Berarti kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ya. Oke, makasih loh. Masuk surga part 2. Kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat dibagi luas itu apa teman-teman? Luas itu kan kita sudah tahu ya, pasti satuannya adalah meter kuadrat. Karena kan kali sisi panjang dikali sisi lebarnya. Ini meter kuadrat. Terus kalau T itu apa? T itu satuan internasionalnya itu adalah K. Keempat. Oke, ini kita ubah semuanya ke dimensi. Kilogram itu jadi apa teman-teman? M. Saya gabungin aja ya yang atas. M kuadrat itu jadi apa? L. Dan S kuadrat itu jadi apa? P pangkat karena di bawah. Karena si S ini ada berada di menjadi penyebut. Naikin jadi minus ya. Pangkat eksponen juga ini. Semangat ya belajar. Meter kuadrat yang bawah lagi. Penyebut si ini juga kita selesaiin. Meter kuadrat itu adalah L kuadrat. Kalau suhu itu adalah theta pangkat 4 ya. Theta pangkat 4. Oke, kita selesaiin. Ini karena ada L kuadrat sama L kuadrat langsung dicoret aja nggak apa-apa. Oke.
Oke, ketemu ini. Jadinya, ini yang min 2 ini kita ke bawah ini ya. Saya nggak suka ada min. Jadinya, M per. Sorry, ini dimensi ya. T pangkat 2 kali T pangkat 4. Berarti satuannya adalah meter. Meter. M apa? Kilogram. Per second kuadrat dikali K pangkat 4. That's all. Oke, jadi satuan si tetapan Boltzmann ini adalah ini. Kilogram per second kuadrat pangkat dikali Kelvin pangkat 4. Oke, lanjut ke soal terakhir. Insyaallah PAD belum kelar tahu guys saya. Minum ya sayangnya. Oh, silakan Farid. Zaki boleh nanya nggak buat di nomor 11 tentang rumusnya daya? Itu rumus daya tadi di rumus daya itu kan usaha dibagi waktu ya, yang dimana usaha sendiri aja udah kilogram per second kuadrat gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya daya kan usaha dibagi waktu, berarti kilogram meter per second pangkat 3. Iya, harusnya. Oh, bentar ya. Kita cari dulu kebenarannya, guys. Pokok. Bentar, satuan daya. Saya nggak nyari juga tahu. Kasih loh Khalid. Makasih ya koreksinya guys. Mana nih satuan daya? Saya cari dulu. Satuan daya. Mana sih Pak? Fafitro. Saya lihat dulu. Oke, satuan daya ini ada. Ya nggak ada pula lagi di sini. Mana nih? Daya kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 ya. Oh iya. Oke, thank you. Saya dikoreksi. Yang lain kalau ada yang salah juga nggak apa-apa tahu dikoreksi. Soalnya kan kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan segan, jangan bimbang. Pangkat 3 ya gini. Tunggu deh. 3. Ini berarti ini pangkat 3 deh. Juga pangkat 3. Oke, yang ntar nanti kalau kalian mau nulis dilihat banget betul-betul ya. Berbahasa Melayu saya kan. Ini jadinya kilogram per second pangkat 3 dikali Kelvin pangkat 4. Oke, makasih Khalid. Siapa ya? Dia. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 ini soal terakhir ya guys. Istirahat pas banget jam 9. Partikel bergerak dengan percepatan A. Udah tahu percepatan itu rumusnya apa teman-teman? M per S. Oke. Partikel bergerak dengan kecepatan A. Diketahui partikel tersebut berbanding dengan besaran X berpangkat. Ini sebanding dengan besaran X berpangkat atau dn. Dan berbanding terbalik dengan besaran Y. Jadi semakin kecil si Y, semakin besar sih. Dan jadi kayak gini. Dan Y itu bukan bilangan berpangkat. Jika X dan Y bukan besaran waktu, ayo. Sedangkan A itu kita ketahui adalah meter per second. Gimana caranya Y itu ataupun X itu berwaktu? Tentukan persamaan dimensi dan pangkat dari besaran X serta dimensi besaran Y. Oke, kita telah dulu di sini. Kan A itu adalah meter per second ya. Ini kalau kita gabungin ya, duanya. Kalau saya gabungin, ini. A itu sebanding dengan meter X pangkat N per Y. Nih, ini kalau ditulis.
Terus sudah kita ketahui kalau A itu adalah meter per second. Gimana caranya? X pangkat N. Ya, X pangkat N per Y. Tapi Y ini tidak boleh tidak sama dengan S, juga tidak sama dengan S. Sehingga kita mencari satuan lain yang ada secondnya, tapi bisa kita otak-atik gitu. Dan untuk aja di soal ini sudah dikasih clue, katanya gini, jika dikutip percepatan sentripetal benda yang bergerak melingkar adalah perbandingan kuadrat kecepatan. Itu info loh. Berarti perbandingan kuadrat kecepatan. Berarti sudah kita ketahui kalau X itu adalah kuadrat percepatan. Kecepatan itu berapa? Kecepatan itu adalah V. V pangkat N berarti ya. Sorry. Kita ambil lagi yang di sini ya. Turunin. X pangkat N per Y. Ini itu katanya adalah perbandingan dari kuadrat per kecepatan. Itu V kuadrat per dengan jari-jari lingkaran. Perbandingan dengan jari-jari lingkaran. R. Yang mana kedua hal ini saling memenuhi untuk tidak sama dengan waktu. Walaupun si V ini masuk ke waktu. Tapi kita lihat apakah ini bakalan cocok sama M per S. Mari kita kerjakan dulu. V kuadrat V itu kan satunya itu meter per second ya. Ya kan? Per R itu sendiri meter. Ini kalau kita turunin lagi, jadinya meter kuadrat per second kuadrat dikali 1 per meter. Bisa dicoret enggak? Bisa banget loh. Misalnya ini, lihat satunya aja. Udah ketemu. Pas banget, ini adalah meter per second kuadrat. Oh, berarti memenuhi. Jadi, untuk menjawab satu-satu kita jawab ya. Tentukan persamaan dimensi. Jadi persamaan dimensinya itu adalah M per S2. Jadi ini adalah L T pangkat min 2. Persamaan dimensinya. Kita tandain ya. Terus, tentukan persamaan, tentukan dimensi itu. Persamaannya itu adalah ini, V kuadrat per R. Ini persamaannya. Dimensinya yang tadi adalah M L pangkat T pangkat min 2 dimensinya. Dan pangkat dari besaran X. X tadi adalah ini tadi X. Pangkat N itu sama dengan V pangkat 2. Berarti N sama dengan 2. Dan dimensi besaran Y. Dimensi besaran Y. Jadi dimensi besaran Y itu maksudnya itu dimensi besaran Y terhadap partikel atau gimana nih ya? Itu dimensi besaran Y. Kalau dimensi besaran Y itu adalah L. Itu tah. Ini adalah kuadrat. Ini deh. Oke guys, ini udah sampai di soal terakhir pada pertemuan kita kali ini. Nah, dari tadi nggak kelihatan ya? Kelihatan kan? Oke, saya keluarin dulu. Saya tutup. Oke guys, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Maaf si Olin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pengen beli nasi goreng sayanya. Nadine jahat banget Nadine.
Gak ada yang mau semangatin saya ya? Belum ngerjain PAD lagi. Ayo guys, sebelum kelar nih jam 9. Iya tahu. Tadi aku kaget lagi jelasin kan langsung masuk gitu ya notifnya ya. Apa? Beliin sih. Gimana? Tapi saya belum nyalin Kindas tahu. Laprak belum kelar. Nggak apa-apa. Sama. Cuma ini saya ngerjain PAD. Semoga saya dapat beasiswa ya. Oke guys, ini udah pertemuan kedua. Mungkin saya banyak salah dan kurangnya. Ganis Mungkin saya masih banyak salah dan kurangnya. Dan terima kasih teman-teman yang udah ikut belajar bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita foto dulu yuk. Ayo guys, tolong on cam dong. Kita foto dulu. Ayo guys, on cam. Ntar tak mention loh di IG. Ayo. On cam. Danis, on cam. Ayo. Albert sendiri tuh. On cam sih. Danis. Wah, oke. Ayo. 1, 2, 3. Zoom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih lo guys. Udah 2 menit lagi, ada yang mau ditanyain nggak? Semangat ya, besok fisika, Rabunya Kindas. Sehat-sehat anak Takim. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan japri saja ya kalau nggak mau nanya di sini. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Kak Putri. Oke, terima kasih Zaki buat pemaparan materinya. Teman-teman, makasih ya semuanya yang udah datang buat DATS Fisika Dasar. Jangan lupa isi post testnya. Sekian ya semuanya. Makasih banyak Zaki. Semangat semuanya. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.